Ya, pengumuman 30 pemain timnas U23 Indonesia ternyata mendapat sorotan dari media Vietnam. Dan salah satu media tersebut bernama Lao Dong, di mana media tersebut menyoroti hanya satu pemain naturalisasi yang dipanggil untuk timnas U23 Indonesia saat ini. Perubahan ini cukup signifikan dibandingkan dengan tim-tim Indonesia sebelumnya, di mana banyak pemain-pemain naturalisasi yang dipanggil. Sehingga media tersebut menyorot strategi personil ini menunjukkan tanda-tanda pergeseran fokus PSSI yang lebih fokus pada pemain lokal ketimbang terus mengandalkan pemain asing. Namun tetap di bawah asuhan pelatih asal Belanda Gerhard van der Berg, timnas U23 Indonesia masih sangat disegani dan menjadi salah satu kandidat cemerlang untuk juara. Dan menurut media ini pula, menyatakan perubahan strategi personil ini dapat menjadi langkah menuju pengembangan sepak bola usia muda yang berkelanjutan, sekaligus menciptakan lebih banyak peluang bagi talenta-talenta lokal. Sementara di media lain, Deng Noi Vietnam juga menyoroti Indonesia dengan berkomentar, sepak bola Indonesia baru saja membuat keputusan yang mengejutkan. Banyak peminat sepak bola di Asia Tenggara ketika hanya memanggil satu pemain naturalisasi untuk laga Asia Tenggara U23 tahun 2025. Lalu, bagaimanakah komentar-komentar orang Vietnam tentang hal ini dibandingkan dengan keadaan atau situasi timnas U23 mereka? Berikut komentarnya. Percayalah pada pemain Anda saat masa sulit dan diberi mereka waktu untuk berubah menjadi lebih baik. Lalu, kita juga akan terpuruk seiring waktu, menerima kenyataan bahwa kita tidak sebaik Malaysia atau Indonesia. Kita sudah lelah, selalu kalah dengan lawan kita, meskipun mereka pernah jauh tertinggal. Kami bahkan tidak punya pemain yang bermain di Eropa. Lihat saja lawan-lawan kami. Mereka bermain sangat baik. Kami, para penggemar, bertanya-tanya, apa yang dilakukan Vietnam di sepak bola regional? Pemain lokal tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak punya kemampuan. Tetapi pemain naturalisasi berbeda. Kami benar-benar ingin melihat Vietnam yang bisa bersaing setara dengan Jepang. VFF, tolong lakukan sesuatu. Lihatlah sepak bola daerah dan lihatlah bagaimana mereka meningkatkan dan meninggalkan level sepak bola Vietnam dan hanya tinggal nama saja. Sepak bola Vietnam tidak boleh melirik Asia Tenggara, tetapi memandangnya sebagai tim yang berbeda di level yang lebih tinggi. Jika terjebak di Asia Tenggara, akan butuh waktu lama untuk keluar dari zona degradasi. Saya juga tidak suka tim Vietnam yang dinaturalisasi. Itu bukan tim Vietnam lagi. Saya harap kita melatih para pemuda dengan baik dan mengembangkan kekuatan fisik dan fisik orang Vietnam. Kalau kita naturalisasi besar-besaran dan kebanyakan pemain asing seperti Indonesia atau Malaysia, timnas tidak akan ada lagi warna Vietnam. Dan sepak bola Asia Tenggara tidak akan lagi menjadi Asia Tenggara. Kita akan atasi dan tingkatkan kualitas dengan investasi melatih generasi penerus supaya lebih kuat dari sebelumnya. Itu kemajuan yang sesungguhnya. Tetapi mengeluarkan uang untuk membeli mereka tidak ada artinya. Menggunakan 1-2 orang dalam satu tim sebagai pemain asing akan mengatasi beberapa kelemahan dan menambah kekuatan. Tapi kalau seluruh tim tidak berkulit kuning, tidak akan lagi menjadi sepak bola nasional. Olahraga itu soal kesehatan dan semangat. Untuk membeli pemain asing tidak akan lagi punya kedua faktor itu. Tidak ada artinya. Apa gunanya tergesa-gesa mengikuti turnamen ini untuk mempertahankan tahta? Tahta apa? Apakah ada tim di Thailand, Indonesia, Malaysia yang pelatihnya memimpin tim nasional dan tim U23? Apakah
apakah ada negara sepak bola yang mengharuskan pemain asal Vietnam bermain untuk klub lokal selama 6 bulan dalam setahun sebelum mereka dapat menjadi warga negara Vietnam?